kita harus sama-sama bersyukur, dan jika kita punya rasa syukur yang sama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita, karena kita insya Allah adalah para pecinta Al-Quran. Dan salah satu ciri-ciri para pecinta Al-Quran adalah dia selalu tertarik. Kalau kita selalu tertarik, bersyukurlah. Tertarik seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqar wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ini adalah salah satu ayat Fussilat di surah Fussilat ayat yang ke-44, di mana waktu itu turunnya terjadi karena beberapa kaum Quraisy, orang-orang dari kaum Quraisy tersebut, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang seperti itu? Kenapa nggak diturunkan dengan bahasa selain dari bahasa Arab, sehingga semuanya bisa membaca dan bisa paham tentang apa isi dari Al-Quranul Karim? Banyak sekali yang berbicara, kenapa seperti ini? Kenapa cuma dalam satu bahasa aja? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang banyak diajukan kepada orang-orang kaum Quraisy ketika saat itu. Dan banyak juga yang goyah. Lalu turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa jika sekalipun Al-Quran tersebut diturunkan bukan dengan bahasa Arab, maka sesungguhnya mereka itu tidak juga beriman. Mereka itu cuma hanya mencari alasan saja. Mereka itu hanya ingin mengganggu saja dakwah-dakwah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW dan siapapun yang berjuang di medan Al-Quranul Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang seperti mereka tadi, yang dia berbicara seperti itu, yang terus mempertanyakan, seolah-olah mereka itu di telinganya itu ada sumbatan, akan menjadi suatu kegelapan buat mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Gimana ceritanya kita memanggil orang yang jauh? Kadang nggak kedengaran, kadang cuma sampai gemanya saja. Fajar, fajar, fajar. Sampai terakhir nggak kedengaran. Siapa ya tadi yang panggil ya? Kurang kedengaran. Kenapa? Karena sudah berjauhan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang yang satu ini. Kadang-kadang ada orang yang dia berbicara atau ingin belajar mengaji, namun dia pertanyakan dulu, Ustadz, kenapa sih kok belajarnya hari Jumat? Kenapa nggak hari Kamis aja? Pernah nggak kita mendengar kalimat-kalimat seperti ini di kehidupan kita, teman kita, atau peserta yang lainnya? Atau jangan-jangan, mohon maaf, bahkan diri kita pernah seperti itu. Kenapa sih kok belajar ngajinya di hari Jumat? Kan hari Jumat kan saya juga ada kerjaan yang lain. Nanti Allah bakal jawab juga, walaupun nanti dipindah di hari Sabtu pun, kalian juga nggak pernah bisa ikut kok. Walaupun nanti dipindah belajar ngajinya hari Kamis sore pun, kalian juga nggak bakal ikut. Kenapa? Karena jangan-jangan tugasnya atau niatan kita bukan untuk belajar Al-Quran, tapi memang mencari alasan-alasan untuk tidak mempertemukan, tidak mendekatkan kita kepada Al-Quran Karim. Dan insya Allah kita semua di sini adalah para pecinta Al-Quran. Karena di waktu saat ini tidak banyak orang-orang yang bisa bergabung, kecuali semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tertarik untuk belajar Al-Quran. Kita tertarik untuk mengkaji Al-Quran. Kita tertarik untuk menghafalkan Al-Quran. Maka alhamdulillahirabbil alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan, mengistiqomahkan kita di jalan sebagai pecinta Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin.